semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat semuanya? Sehat, oke, puji Tuhan. Bagaimana, masih semangat hari ini untuk belajar? Apakah sudah siap untuk belajar bersama Ibu Guru hari ini? Oke, tentunya siap semua ya, karena memang belajar itu adalah tugas dan kewajiban kita ya untuk mendapatkan ilmu. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu berikan kalian waktu untuk berdoa masing-masing di rumah ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih karena sudah berdoa di rumah. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita ya, tema 8 subtema 3. Nah, hari ini kita masih di pembelajaran yang ketiga ya. Hari ini kita masuk ke jenis-jenis pekerjaan. Kemarin kan kita sudah membahas materi tentang amanat, kemudian karakteristik individu ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu amanat? Iya, betul sekali. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis kepada pembaca, ya. Nah, di situ terdapat pesan-pesan moral yang penting yang harus kita ketahui dari bacaan tersebut. Kemudian, karakteristik individu itu ada 3, ya. Ada perbedaan fisik, kemudian ada jenis kelamin di situ ya, ada perbedaan rambut, warna kulit ya. Kemudian ada juga perbedaan usia, ada juga satu lagi asal daerah ya. Nah, itu. Jadi bermacam-macam keragaman setiap individu itu berbeda-beda ya. Nah, keragaman itu adalah ciri khusus yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya itu tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, oke, sekarang kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini kita akan melihat apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa saja pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama, nah ini maaf agak tertutup ya. Nah, kita akan lihat apa itu pekerjaan. Ada yang tahu apa itu pengertian pekerjaan? Oke. Nah, anak-anak, pekerjaan itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kita setiap hari untuk mendapatkan nafkah atau terpenuhinya kebutuhan hidup, ya. Jadi pekerjaan ini itu selalu kita lakukan setiap hari. Nah, seperti ibu, ya. Pekerjaan ibu itu adalah sebagai seorang guru, sebagai seorang yang mendidik, ya, mengajar, membimbing kalian. Nah, itu pekerjaan, ya. Kemudian orang tua kalian di rumah, misalnya mamanya misalnya kerja di kantor, kemudian misalnya papanya juga kerja di kantor. Nah, itu adalah sebuah pekerjaan, rutinitas, ya. Itu yang dijalankan setiap hari, ya. Kalian juga punya pekerjaan, ya. Kerjaan kalian sekarang yaitu pergi ke sekolah, ya, untuk belajar. Itu juga merupakan suatu pekerjaan yang harus kita lakukan setiap hari, ya. Nah, itu bedanya, ya. Pekerjaan yang kita lakukan atau kalian lakukan itu berbeda manfaatnya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kalian di rumah. Nah, kalau pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kalian, ayah atau ibu, bapak atau mama, itu kegiatannya dilakukan untuk mendapatkan nafkah agar terpenuhinya kebutuhan hidup, ya, kebutuhan kalian juga sebagai anak-anaknya, ya. Kalau kalian itu supaya tercapainya hasil belajar yang baik, kemudian mendapatkan nilai, mendapatkan prestasi yang baik. Tuh bedanya, ya. Oke, sekarang pekerjaan di sini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama pekerjaan apa yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, yang pertama ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, petani, ya. Nah, siapa yang tidak tahu orang yang bekerja sebagai petani? Tentunya dia menghasilkan barang. Misalnya seperti
petani kebun, dia menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian apalagi makanan yang lainnya seperti padi, jagung, sayur kangkung, sayur bayam, ya banyak sekali ya itu yang berhubungan dengan petani. Jadi petani di sini dia pekerjaannya adalah orang yang menghasilkan barang. Kemudian yang selanjutnya pekebun. Nah, pekebun ini juga termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang seperti yang kalian lihat di sini. Ya, di sini dia pekerjaannya menghasilkan barang seperti buah, ya, entah buah tomat kah, buah apel, semangka, jeruk, ya, buah salak, buah anggur. Nah, itu yang termasuk ke dalam pekebun, ya. Kemudian yang selanjutnya ada nelayan. Nah, anak-anak, nelayan itu tentunya dia bekerja di laut, ya, di daerah pantai. Nah, di sini dia juga menghasilkan barang seperti ikan. Kemudian ada udang, ada cumi, ada apa lagi? Nah, banyak ya, itu yang berhubungan dengan nelayan. Kemudian yang selanjutnya itu ada peternak. Nah, peternak juga menghasilkan barang seperti pada gambar ini. Di sini ada peternak sapi. Nah, sapi itu dia bisa menghasilkan daging. Kemudian selain daging juga susu. Kemudian kulit sapi juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan atau bisa digunakan untuk membuat tas, sepatu, ya, kemudian baju biasanya. Nah, kemudian ada kambing juga, ya, ada ayam, ada kelinci juga. Nah, di situ yang bagian peternakan. Ya, kalau ayam itu kita mengkonsumsinya itu daging dan telurnya, ya. Beda dengan sapi. Kalau sapi dia tidak ada telur. Ya, sapi itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau ayam dia dengan cara bertelur. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pelukis. Nah, pelukis juga menghasilkan barang. Nah, seperti kalian mungkin pernah pergi ke pameran, ya, dan di sana itu orang memamerkan atau orang menampilkan seni lukis, ya, lukisan-lukisan unik, ya, yang menarik dari orang yang sudah membuat lukisan tersebut. Nah, itu adalah hasil karya dari seseorang. Jadi patut untuk diapresiasi atau kita beri penghargaan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada penjahit. Nah, anak-anak, penjahit juga menghasilkan barang, ya. Penjahit, ya, tentunya alat yang digunakan itu adalah mesin jahit. Kemudian ada jarum, di situ ada benang, kemudian ada bahan-bahan, ya, kain-kain yang digunakan untuk membuat baju, celana, jaket, kemudian apa lagi? Nah, banyak sekali ya barang yang dihasilkan oleh penjahit tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tukang kayu. Nah, tukang kayu ini dia menghasilkan barang mebel. Contohnya seperti kursi. Nah, kursi yang ada di dalam kelas ini, nah, itu dari tukang kayu, ya. Dia menghasilkan mebel. Kemudian meja yang kalian gunakan setiap hari untuk menulis, ya. Kemudian papan tulis juga. Kemudian mistar ini. Nah, mistar ini juga dia dibuat dengan kayu, ya. Jadi ini tugas tukang kayu, ya. Nomor papan tulis juga tadi Ibu bilang, ya. Nah, kemudian mading, kemudian lemari di belakang itu, ya. Itu juga hasil dari tukang kayu yang menghasilkan mebel. Banyak sekali, ya, yang bisa dihasilkan dari seorang tukang kayu. Nah, kemudian pedagang makanan. Nah, pedagang makanan dia menghasilkan barang yang dapat dimakan tentunya, dikonsumsi kita sehari-hari. Nah, seperti pada gambar ini, ya, ada gambar burger, ya, kemudian ada popcorn, kemudian ini ada kentang, ya. Nah, itu jadi makanan-makanan ini dihasilkan oleh pedagang makanan. Mereka menjual misalnya, nah sekarang itu kan lagi dalam musim orang yang beragama Islam itu menunaikan ibadah puasa. Nah, biasanya itu ya sore-sore itu sudah ramai, ya, pembeli, penjual, ya. Nah, itu mereka sedang melakukan transaksi, ya, antara penjual dan pembeli. Nah, kita sebagai pembeli, nanti orang yang menjualkan itu akan menawarkan kepada kita jualan atau makanan yang mereka jual.